Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Nuralifa AMDAK. Saya sebagai P3K di bidang Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil ingin memaparkan rencana aksi saya sebagai P3K yang berjudul Analisis Manajemen Resiko di Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Waled. Untuk latar belakang diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berisi UU ASN yang mengatur tentang hak dan kewajiban PNS dan P3K, di mana pada peraturan tersebut tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada PNS dan P3K. Yang kedua, ada manajemen risiko adalah suatu pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas risiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Manajemen risiko sendiri berhubungan erat dengan pelaksanaan keselamatan pasien dan keselamatan kerja di rumah sakit dan berdampak pada pencapaian mutu rumah sakit. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan yang berisi diantaranya profesi ahli teknologi laboratorium medik yang sebelumnya dikenal dengan analis kesehatan atau analis medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. Selanjutnya, laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan berupa pemeriksaan sampel, penelitian, pendidikan, serta uji mutu produk. Laboratorium patologi anatomi sendiri merupakan pelayanan diagnostik terhadap jaringan dan cairan tubuh pasien yang berperan dalam mendeteksi kelainan jaringan dan cairan tubuh dan pemeriksaan kasus keganasan seperti tumor dan kanker. Selanjutnya, waktu dan tempat. Rencana aksi ini dilaksanakan di RSUD Waled Kabupaten Cirebon mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Selanjutnya, ada visi misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi Cirebon Beriman. Adapun kepanjangan dari Beriman yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selanjutnya, untuk misi Kabupaten Cirebon memiliki 5 misi. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan adat budaya. Yang keempat, ada Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Next, untuk slide berikutnya yaitu SOTK Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, visi misi RSUD Waled. RSUD Waled memiliki visi menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, penelitian, dan bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2025. Adapun misi RSUD Waled yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. Dan yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan penelitian, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan IPTEK-Dokes yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut untuk SOTK RSUD Waled. Selanjutnya, inti dari presentasi ini yang merupakan rencana aksi saya sebagai P3K selama 5 tahun ke depan. Saya memiliki 5 rencana aksi. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi sampel jaringan dan formulir di laboratorium patologi anatomi. Adapun tujuan kinerjanya yaitu supaya tidak terjadi tertukarnya sampel pemeriksaan patologi anatomi, dan indikator pencapaiannya yaitu mengurangi terjadinya kesalahan tertukar sampel pemeriksaan patologi anatomi dengan target 0%. Waktu perolehan yaitu 2025 sampai dengan 2029. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan jumlah volume reagen formalin dengan jaringan. Tujuannya yaitu supaya sampel jaringan terfiksasi dengan baik dan dapat didiagnosa dengan tepat. Indikator pencapaiannya yaitu berkurangnya jumlah jaringan yang rusak akibat tidak terendam formalin, targetnya yaitu 0%, dan waktu perolehannya yaitu 2025 sampai dengan 2029. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi nomor sediaan di blok parafin dan slide agar tidak terjadi tertukarnya sampel blok parafin dan slide. Indikator pencapaiannya yaitu berkurangnya jumlah nomor blok parafin dan slide yang tidak sesuai atau tertukar, targetnya 0%, waktu perolehannya 2025 sampai dengan 2029. Selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan APD sesuai dengan aturan
peraturan di laboratorium patologi anatomi. Tujuannya yang pertama yaitu petugas terhindar dari cipratan reagen yang toksik dan korosif, dan yang kedua petugas tidak terkontaminasi cairan infeksius. Indikator pencapaiannya yaitu petugas menggunakan APD dengan target 100%, waktu perolehannya yaitu 2025 sampai dengan 2029. Yang kelima yaitu melakukan identifikasi ulang formulir dan diagnosa dokter saat penginputan hasil. Tujuannya yang pertama yaitu supaya tidak terjadi kesalahan penginputan hasil, dan yang kedua hasil yang akan keluar sudah disetujui oleh dokter penanggung jawab patologi anatomi. Indikator pencapaiannya yaitu berkurangnya kesalahan penginputan hasil patologi anatomi, targetnya 0%, dan waktu perolehannya yaitu 2025 sampai dengan 2029. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama yaitu rencana aksi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini saya buat agar meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Yang kedua yaitu orientasi bagi ASN khususnya P3K di Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan nilai dan etika, di mana core value-nya adalah berakhlak yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu manajemen resiko di setiap tempat memiliki penanganan yang berbeda-beda. Begitu pula di laboratorium patologi anatomi. Manajemen resiko yang terkelola dengan baik akan mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Dengan manajemen resiko yang baik, maka dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan juga keselamatan pasien. Sekian pemaparan rencana aksi saya sebagai P3K selama 5 tahun ke depan. Saya memohon maaf jika selama pemaparan terdapat kesalahan dan juga kekurangan pada isinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.